Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 keamanan sistem saber. Mahasiswa dari Pak Khairul Umam akan mempresentasikan tentang serangan MITM menggunakan Ethercap di Kali Linux. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri Indramawan Ciputra, ada Mas Angga Nurwahyu Utomo, Mas Muhammad Ramdhani Indrayana Putra, dan Mas Muhammad Taufik Ramadan. Langsung saja kita akan memulai penjelasan dari apa itu serangan MITM. Untuk penjelasan di slide pertama, saya serahkan ke Mas Muhammad Ramdhani. Pada Mas Muhammad Ramdhani, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan apa itu serangan MITM. MITM atau Man in the Middle Attack adalah jenis serangan cyber di mana seorang penyerang secara diam-diam menyadap, memantau, dan mungkin memodifikasi komunikasi antara dua pihak yang saling berinteraksi. Pihak-pihak ini biasanya saling percaya bahwa mereka berkomunikasi langsung satu sama lain, padahal kenyataannya komunikasi mereka telah disusupi oleh pihak ketiga, yaitu si penyerang. Kemudian, virtualisasi yang digunakan. Pada simulasi serangan ini, kami menggunakan VirtualBox sebagai mesin virtual untuk melakukan serangan tersebut. VirtualBox sendiri yaitu perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan pengguna menjalankan sistem operasi atau OS tambahan sebagai mesin virtual di dalam komputer mereka. Dengan VirtualBox, kita dapat menjalankan beberapa OS secara bersamaan di satu komputer, seperti menjalankan Windows di atas Linux atau sebaliknya. Kemudian VM yang digunakan. Pada simulasi serangan ini, kami menggunakan 3 virtual machine, yaitu yang pertama Windows yang berperan sebagai klien di VirtualBox sebagai GUI operating system yang berjalan di atas host machine. Kedua, Ubuntu yang berperan sebagai server, berfungsi sebagai sistem operasi virtual yang menyediakan lingkungan server dalam komputer fisik. Kemudian yang ketiga, ada Kali Linux yang berperan sebagai platform serangan dalam lingkungan VirtualBox karena menyediakan berbagai alat untuk pengujian penetrasi dan peretasan etis. Dengan menggunakan Kali Linux di VirtualBox, penyerang etis dapat menguji keamanan sistem secara aman dan terkontrol tanpa merusak infrastruktur nyata. Baik, di sini saya akan menjelaskan tools yang digunakan dalam penyerangan MITM. Yang pertama ada tools Ethercap. Ethercap adalah salah satu tools populer untuk menjalankan serangan MITM. Ethercap memungkinkan penyerang untuk memantau, memodifikasi, atau menyuntikkan paket data ke dalam jaringan. Ethercap menyediakan fungsionalitas untuk berbagai jenis serangan MITM, terutama dengan menggunakan ARP Positioning atau Address Resolution Protocol untuk memalsukan identitas penyerang di dalam jaringan lokal atau LAN. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana serangan MITM dilakukan menggunakan Ethercap. Yang pertama, pemahaman serangan MITM. Serangan MITM adalah metode di mana penyerang menyusup di antara komunikasi antara dua pihak tanpa sepengetahuan mereka. Jadi MITM ini ada di bagian tengah-tengah dari si user ke user lainnya. Baik, kedua di sini akan menjelaskan fungsi Ethercap. Yang pertama ARP positioning atau menipu tabel ARP ke komputer target sehingga lalu lintas jaringan diarahkan ke penyerang. Yang kedua, sniffing data. Ethercap mampu menangkap dan menganalisis lalu lintas jaringan. Yang ketiga ada paket modification injection. Jadi di sini Ethercap memungkinkan penyerang untuk mengubah isi paket.
Di sini masih tools yang digunakan. Yang ketiga ada langkah-langkah serangan MITM menggunakan EnterCap. Yang pertama, persiapan alat dan konfigurasi jaringan. Sebelum meluncurkan serangan, penyerangan harus menginstal EnterCap pada perangkat mereka dan memastikan bahwa mereka terhubung ke jaringan yang sama dengan target. EnterCap dapat dijalankan di berbagai distribusi Linux atau Windows. Yang B, memulai EnterCap. Setelah EnterCap siap, penyerang akan memulai EnterCap dengan mode grafis atau terminal. Yang C, pemilihan antarmuka jaringan. Setelah memulai, EnterCap akan meminta penyerang untuk memilih antarmuka jaringan yang digunakan untuk melakukan sniffing dan serangan. Contoh, H0 untuk untuk Ethernet atau WA-WLAN 0 untuk Wi-Fi. Yang D, pemindahan host atau host scanning. Penyerangan kemudian akan memindai jaringan untuk mencari target yang ada di jaringan yang sama. EnterCap memiliki opsi untuk memindai dan menampilkan daftar perangkat yang terhubung di jaringan. Baik, di sini saya akan menjelaskan simulasi serangan MITM dengan ARP poisoning menggunakan EtherCap di Kali Linux. Jadi kita akan menggunakan 3 VM, yaitu Ubuntu 24, Ubuntu desktop yang akan kita gunakan sebagai server, lalu ada Windows 10 yang akan kita gunakan sebagai klien, dan ada Kali Linux yang akan kita gunakan sebagai attacker. Sebelumnya kita langsung saja membuka 3 VM yang akan kita gunakan. Kita buka bersama-sama langsung supaya lebih cepat. Nah, sambil membuka saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bagaimana konsep serangan MITM ini bekerja. Jadi serangan MITM ini nanti akan bekerja dengan Windows yang akan kita gunakan sebagai klien ini akan mengakses website login page yang ada di Ubuntu. Nah, ketika Windows mengakses website login page ini, nanti Kali Linux akan datang di tengah-tengah sebagai attacker atau kurang lebih mengintip apa saja yang dilakukan Windows, apa saja akses yang dilakukan Windows kepada Ubuntu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita menggunakan 3 VM ini tentunya laptop yang akan digunakan jika teman-teman ingin mencoba simulasi MITM ini harus yang memadai atau speknya yang cukup mumpuni. Karena tiap-tiap VM ini saya pasang kurang lebih RAM-nya adalah 2. Jadi kita akan menggunakan 6 RAM di laptop ini. Kita masukkan terlebih dahulu username Kali Linux dengan password 123. Mohon maaf password saya tadi. Lalu kita akan menunggu Ubuntu dan Windows-nya terbuka. Kita sudah terbuka di Windows, tapi tahap pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan mengecek IP di Ubuntu. Setelah Ubuntu terbuka, saya akan masukkan passwordnya terlebih dahulu dan kita akan masuk ke halaman Ubuntu. Jadi di Ubuntu ini sudah saya install MySQL, Apache 2, PHP, dan beberapa instalan lainnya yang perlu digunakan dalam simulasi ini. Langsung saja kita akan membuka IP dari Ubuntu ini. Kita akan membuka dulu di terminal. Kita akan mengecek berapakah IP di Ubuntu ini. Kita masuk dulu ke sudosu supaya aksesnya lebih banyak. Dan kita sudah masuk di root, kita akan mengecek IP dari Ubuntu ini dengan menekankan ifconfig. Nah, kita sudah lihat bersama-sama IP dari Ubuntu ini adalah 192.168.43.44 dan MAC address-nya adalah 0800277314BF, di mana MAC address ini yang akan kita gunakan untuk serangan MITM nanti.
Selanjutnya kita akan mengecek terlebih dahulu status dari MySQL dan Apache apakah sudah running atau belum. Kita masukkan perintah systemctl status MySQL. Ternyata saya tipe systemctl status MySQL. Bisa kita lihat bersama-sama MySQL sudah running. Kita selanjutnya akan mengecek Apache 2. Systemctl spasi status Apache 2. Dan kita sudah lihat bersama-sama MySQL dan Apache kita sudah running dengan tanda hijau aktif seperti ini. Selanjutnya kita akan membuka di browser website login page sederhana yang sudah saya buat. Kita bisa langsung masuk ke localhost dan saya menyimpan websitenya dengan nama login.php. Kita lihat bersama website sederhana yang sudah saya buat. Jadi memang saya membuatnya sederhana sekali, hanya berisi login, username, password. Nah, kenapa sederhana? Karena memang di simulasi ini saya menjelaskan bagaimana serangan MITM ini bekerja, bukan menjelaskan isi dari website ini ataupun CRUD di dalamnya ataupun tampilannya, transaksinya dan lain sebagainya. Maka dari itu ketika saya hanya menjelaskan fungsionalitas dari website yang akan digunakan, saya langsung saja to the point ke intinya, yaitu website sederhana yang nanti berisi username dan password yang akan bisa dilihat oleh Kali Linux sebagai attacker di tengah-tengah keduanya. Ketika kita sudah melihat IP, mengecek status MySQL dan Apache, lalu membuka localhost untuk melihat websitenya, kita akan berpindah ke Windows 10. Nah, di Windows 10 ini langsung saja kita buka command prompt-nya atau terminalnya untuk mengecek IP dari Windows ini dengan menekankan perintah ipconfig. Lalu akan muncul IP dari Windows ini, yaitu Windows 10 IP ini adalah 192.168.4380. Setelah kita mengecek IP dari Windows ini, kita akan mencoba mengakses website yang berisi login page tadi. Sebentar, kita ulang. Kita lihat bersama, tadi Ubuntu memiliki IP 192.168.4344. Maka kita akan buka di Windows 192.168.4344 login.php. Maka kita akan menuju akses ke website login page di Ubuntu desktop tadi yang kita gunakan sebagai server. Oh, ternyata saya salah menuliskan 4344. Saya hanya menuliskan 4. Mohon maaf. Oke, langsung saja kita bisa menuju ke halaman login atau kita bisa dari Windows mengakses website login page tadi. Setelah kita bisa mengakses website login page tadi, kita akan menekankan atau mengetikkan perintah ARPA. Nah, untuk apa kita menekankan perintah ARPA ini? Jadi ARP ini adalah address resolution protocol, di mana kita bisa mengecek MAC address dari IP yang ada. Bisa terlihat di sini MAC address dari 192.168.431 adalah sekian, F12 A04. Nah, kita bisa lihat IP dari Ubuntu tadi dan kita bisa melihat MAC address dari Ubuntu tadi. Jadi nanti kita akan merubah MAC address Ubuntu tadi menjadi MAC address-nya Kali Linux. Nah, dengan demikian kita bisa melihat aktivitas apa aja yang dilakukan Windows ketika mengakses Ubuntu. Nah, kita langsung berpindah dulu ke halaman Kali Linux. Setelah kita membuka Kali Linux bersama-sama, kita akan membuka terminalnya.
Kita akan membuka terminal, kita akan menekan perintah sudo dulu supaya aksesnya lebih banyak, lebih enak. Nah, kita akan menekankan perintah ifconfig untuk melihat IP dari Kali Linux ini. Nah, kita bisa lihat bersama-sama IP dari Kali Linux adalah 192.168.4393 dengan MAC address 08.002714 E7D7. Jika kita sudah melakukan pengecekan IP di Kali Linux, maka kita akan sudah mendapatkan IP dari masing-masing VM yang kita gunakan. Ubuntu, Windows, dan Kali Linux dengan Ubuntu 192.168.4344, lalu Windows 192.168.4380 dan Kali Linux 192.168.4393. Lalu langsung saja kita akan melakukan penyerangan MITM dengan ARP positioning menggunakan Ethercap di Kali Linux. Jadi tools yang kita gunakan adalah Ethercap. Kurang lebih Ethercap seperti apa itu tadi sudah dijelaskan teman saya di teori sebelumnya. Kita akan memasukkan password terlebih dahulu dan kita sudah bisa membuka Ethercap. Kita perbesar Ethercap supaya bisa lebih jelas dilihat. Nah, kita accept terlebih dahulu dan kita akan melakukan proses scanning host. Nah, jadi kita akan scan host terlebih dahulu. Kita tunggu progresnya. Lalu ada 7 host yang terscan. Nah, nanti kurang lebih kita akan melakukan seperti ini, MITM menu lalu ARP positioning. Nah, sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu host apa saja yang ada di host list. Kita bisa melihat host IP dari Windows dan Ubuntu tadi, di mana Ubuntu tadi memiliki IP 192.168.4384, lalu Windows tadi memiliki IP 192.168.4380 di bawahnya persis. Nah, langsung saja kita akan menggunakan Windows ini sebagai target pertama, lalu kita akan masukkan Ubuntu sebagai target kedua, dan kita langsung akan melakukan ARP positioning. Akan menekankan OK, dan bisa kita lihat grup 1 dan grup 2 ini. Grup 1 ini adalah Windows dan grup 2 ini adalah Ubuntu. Langsung saja kita akan melakukan start atau mulai melakukan serangan MITM, dan kita mulai sekarang. Nah, start ini sudah berjalan, starting. Lalu kita akan berpindah ke Windows untuk melakukan ARPA terlebih dahulu. Ketika kita sudah melakukan penyerangan dengan MITM, seharusnya MAC address dari Ubuntu tadi akan berubah menjadi MAC address dari Kali Linux. Seharusnya kita langsung mulai saja daripada penasaran, ARPA, dan bisa kita lihat langsung berubah, yang dimana sebelumnya 14BF berubah menjadi E7D7, dimana berarti Kali Linux sudah berhasil melakukan penyerangan di tengah-tengahnya, atau bisa melihat akses apa saja yang Windows lakukan di Ubuntu. Langsung saja kita bisa mulai masukkan username dan password di Windows. Tadi saya sudah menyimpannya dengan username Indra dan password 123 login. Nah, memang halaman login yang saya gunakan ketika masuk adalah sama persis seperti ini, karena memang saya hanya akan menjelaskan fungsionalitas dari MITM ini sudah berjalan atau belum. Jadi saya hanya membuat website yang sangat-sangat sederhana. Langsung saja kita bisa melihat username dan password yang sudah kita masukkan di Windows tadi di Kali Linux. Nah, bisa kita lihat bersama-sama.
Username Indra dengan password 123 sudah terbaca di Kali Linux, yang berarti bisa kita simpulkan serangan MITM dengan ARP poisoning menggunakan Ethercap di Kali Linux berhasil dijalankan. Nah, tentunya ketika kita sudah menjalankan penyerangan seperti ini akan sangat berbahaya jika Windows mengakses hal-hal yang atau situs-situs yang penting yang akan digunakan. Tentunya ketika kita tidak waspada atau tidak menjaga keamanan yang kita lakukan ketika kita sedang mengakses sesuatu, akan mudah dilakukan penyerangan seperti ini. Maka dari itu ada saran-saran yang akan kita jelaskan di slide selanjutnya yang akan dijelaskan teman-teman saya supaya tidak terkena serangan seperti ini. Kurang lebih itu saja yang bisa saya presentasikan dari simulasi penyerangan atau serangan MITM dengan ARP poisoning menggunakan Ethercap di Kali Linux. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau ketidaktepatan dalam saya menjelaskan. Sekian dari saya serahkan kembali ke teman saya untuk menjelaskan saran agar terhindar dari serangan MITM. Terima kasih. Selanjutnya yaitu saran agar terhindar dari serangan MITM. Yang pertama yaitu menggunakan enkripsi yang kuat seperti SSL atau TLS. Itu perhatikan website atau layanan yang Anda gunakan apakah memiliki enkripsi SSL atau TSL seperti ditandai pada alamat HTTPS pada URL. Ini mencegah serangan MITM karena data antara pengguna dan server dienkripsi. Yang kedua yaitu verifikasi sertifikat SSL. Sebelum mengakses situs penting, misalnya perbankan, pastikan sertifikat SSL valid dan dikeluarkan oleh otoritas yang terpercaya. Hindari mengakses situs jika browser memberikan peringatan tentang masalah sertifikat. Yang ketiga, hindari jaringan WiFi publik. WiFi publik rawan terhadap serangan MITM. Gunakan VPN atau Virtual Private Network jika harus menggunakan WiFi publik, karena VPN mengenkripsi lalu lintas internet Anda. Yang keempat, hindari situs tidak dikenal atau tidak terpercaya. Jangan masukkan informasi sensitif di situs web yang tampak mencurigakan atau tidak menggunakan enkripsi yang tepat. Yang kelima, aktifkan autentikasi 2 faktor. Gunakan autentikasi 2 faktor pada akun penting Anda. Ini memberikan lapisan keamanan ekstra meskipun ada serangan MITM. Keenam, gunakan DNS SEC atau DNS Security Extension. Ini membantu memastikan bahwa komunikasi DNS tidak dapat disalahgunakan oleh pihak ketiga dan memberikan perlindungan tambahan dari manipulasi data. Yang ketujuh, jangan asal mengeklik tautan atau mengunduh lampiran. Hindari mengklik tautan atau mengunduh lampiran dari sumber yang tidak dikenal, karena bisa berisi malware yang memungkinkan serangan MITM. Yang ke-8, gunakan alat keamanan jaringan, IDS atau IPS. Sistem deteksi intrusi IDS dan sistem pencegahan intrusi IPS bisa memantau lalu lintas jaringan dan mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. Baik, kurang lebih itu saja yang bisa kami presentasikan. Semoga ilmu yang sudah kami bahas di sini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Kita sudah menjelaskan tentang apa itu MITM, saran-saran agar terhindar dari serangan MITM menggunakan Ethercap, dan tools-tools yang digunakan, sampai dengan simulasi yang sudah kita presentasikan. Selebihnya, jika ada salah dari kami dalam presentasi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, mewakili kelompok kami, mengucapkan maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.